strategi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap komunikasi. Harus dapat mengetahui bagaimana penempatan sebagai komunikator, komunikan, serta memberikan feedback. Contohnya, pada saat pimpinan memiliki ide untuk memiliki sebuah produk baru dalam perusahaannya, yaitu produk bakso aci. Kemudian ide itu menjadi sebuah pesan. Kemudian pesan itu akan disampaikan oleh komunikator melalui media presentasi. Kemudian komunikan menerima isi pesan dari si komunikator dan terjadilah feedback oleh komunikan, baik itu feedback zero, feedback netral, ataupun positif dan negatif. Kemudian yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Contohnya, ketika perusahaan ingin menciptakan sebuah produk baru, sebelum itu pimpinan dan bawahan harus merencanakan dan rapat terlebih dahulu. Setelah itu selesai, lalu ada tindakan dari hasil penggunaan pikiran tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami bahasa. Memahami bahasa merupakan sistem dari simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Contohnya, ketika sedang melakukan presentasi di suatu perusahaan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa non-verbal, yaitu dengan cara berkomunikasi yang baik dan sopan, serta menggunakan bahasa tubuh seperti menggerakkan tangan, memberikan senyuman, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kejelasan pesan dalam komunikasi. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dibaca. Karena dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Contohnya, ketika seorang komunikator sedang menyampaikan pesan kepada komunikan melalui seminar, yang jadi komunikan adalah ibu-ibu dan bapak-bapak, maka bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh komunikan, yaitu oleh si ibu dan si bapaknya. Yang kelima yaitu daya persuasi, yaitu kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis. Komunikasi persuasif, pesannya harus dipersiapkan dengan satu, seleksi bahan-bahan emosional, yang kedua menggunakan bahasa yang menyentuh emosi, dan yang ketiga moving the feeling, dan seringkali justru dijauhkan dari logika atau disebut dengan berhayal. Contohnya, ketika kita berhayal ingin mempunyai mobil atau rumah yang mewah, padahal hal tersebut belum terjadi dan kita tidak tahu akan kesampaian atau tidak dari hayalan tersebut. Yang keenam, kelengkapan pesan. Sampaikan pesan secara utuh dan lengkap, karena akan berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Contohnya, pada saat rapat penting dalam sebuah organisasi, manajer telah diberi informasi oleh pimpinan untuk disampaikan lagi kepada bawahan atau karyawan. Dalam hal tersebut, manajer harus menyampaikan isinya secara detail dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh atasannya atau seorang pimpinannya. Dan yang ketujuh yaitu keinginan baik atau goodwill, adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperlihatkan. Dalam pengertian ini, yang kita hadapi bukan hanya sekedar manusia
namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai-nilai, norma, prasangka, dan lain sebagainya. Contohnya menjaga etika saat mengikuti rapat dengan menjadi pendengar yang baik dan memahaminya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.